kembali berjumpa dengan saya Hersmono Arif dan Bung Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official. Kan kemarin seperti kita sampaikan bahwa update soal perkembangan penggusuran rumah Bung Rocky itu hanya selingan saja gitu ya. Sekarang ini selingannya belum ada. Jadi situasinya masih seperti kemarin, saya kira masih ada 2 bulldozer warna merah dan kuning lagi hijau dan kuning yang tidak jauh dari rumah Bung Rocky ini. Hati-hati kita ngomongin warna ini karena ini biasanya asosiasi dengan kekuatan politik gitu ya Bung Rocky. Saya justru kalau dia warnanya hijau, jadi saya biarin aja karena sama dengan warna pohon. Kalau merah dan kuning justru saya akan gusur bulldozer itu. Nah itu bulldozer oligarki. Oke, kita akan janjian selingan, kita lupakan, kita sambil tunggu perkembangan lebih lanjut. Nah, ada satu hal yang menarik saya kira, dan ini banyak muncul di media, itu berkaitan terbitnya dan Perpres nomor 94 tahun 2021 ditandatangani oleh Presiden Jokowi tanggal 31 Agustus 2021. Yang saya agak terheran karena ini antara lain memang mengatur soal pegawai negeri ini, soal mereka tidak boleh bolos, soal macam-macam lah. Dan yang menjadi perhatian dari media itu adanya aturan bahwa pegawai negeri itu harus netral itu dalam pemilihan presiden, bahkan begitu pemilihan presiden, wakil presiden, kemudian kepala daerah. Saya lagi mikir, bukannya ini aturan sudah ada, dan atau kenapa kalau dimunculkan apakah akan ada pilpres tahun 2021 nih Bung Rocky? Saya kira Pak Jokowi khawatir sehingga harus diberi rambu lebih awal. Dan sangat mungkin memang dalam rangka mengantisipasi bahwa pilpres akan dipercepat gitu. Tetapi lepas dari itu, yang namanya civil servant, PNS itu, ya, dia memang netral. Ya. Dia netral di dalam menentukan pilihan politik gitu. Tetapi sebagai warga negara, dia tentu mengevaluasi keadaan politik. Kan ini yang dari pemilu 2019 kita persoalkan. Ada pegawai negara PNS cuman ngangkat 2 jari lalu dipecat gitu. Padahal dia angkat 2 jari itu jam 9 malam ketika lagi bercanda dengan keluarganya tuh. PNS itu dia cuma dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore itu statusnya PNS. Setelah itu dia ada warga biasa yang boleh berpolitik. Jadi apa yang ditakutkan itu kalau PNS berpolitik di luar jam kerjanya tuh. Kan dia berhak untuk mengucapkan pikiran politiknya tuh. Jadi ini undang-undang yang sebetulnya mengatur hal yang udah jelas, yaitu etika PNS sebagai public servant. Maka kita mesti tahu dia menservis publik itu tidak 24 jam. Dia harus bersama dengan keluarganya, dengan tetangganya, supaya dia mampu untuk mensosialisasikan hidupnya di luar birokrasi. Kalau birokrasi di 8 jam doang, tuh ngapain ngatur-ngatur hidup orang selama 24 jam. Cuma negara otoriter yang mengatur seluruh hidup orang sampai 24 jam. Jadi kita pastikan bahwa PNS itu disebut PNS ketika dia bekerja di kantor selama dia melayani publik, yaitu 8 jam. Selebihnya dia adalah manusia bebas yang boleh mengekspresikan pikiran politiknya. Kenapa Presiden Jokowi takut gitu kan? Ya. Tapi sebetulnya secara teoritis semua PNS itu akan berpihak pada pemerintah. Jadi ngapain takut mesti atur-atur. Ya. Oke, aturan-aturan semacam ini kan bahkan sudah ada sejak zaman Orde Baru ya disebutkan. Tetapi kita tahu realitasnya justru PNS atau sekarang disebutnya ASN, aparatur sipil negara, ini adalah tempat mobilisasi untuk dukungan partai kepada partai penguasa, dalam hal ini waktu itu Golkar. Ya betul, itu dulu kita ingat ya zaman Orde Baru PNS disebut netral, tetapi harus diperintahkan berinduk pada Departemen Dalam Negeri. ABG itu ya, jalur birokrasi dan Golkar gitu ya. Iya, jadi sebetulnya normanya netral, tetapi dalam praktek dia justru dikerahkan untuk memobilisasi aparat di bawah itu. Itu juga yang terjadi kemarin di dalam Pilpres Presiden Jokowi. Kan banyak aparat yang dimobilisasi untuk memilih Presiden Jokowi. Jadi yang normatif itu tidak berguna kalau aplikasinya memang didasarkan pada upaya untuk menghimpun lagi kekuasaan.
Nah, sebetulnya itu intinya tuh. Jadi buat apa ada perpres baru padahal etikanya udah bahkan cukup dengan kode etik cukup kan. Saya sudah berjanji untuk mengabdi pada negara. Tentu dia nggak akan mengabdi pada partai politik. Kan itu sumpah PNS. Terlalu banyak aturan nanti dicari-cari alasan bahwa ini melanggar dan ini dibolehkan. Jadi favoritisme itu pasti akan terjadi begitu pemilu berlangsung. Dan yang lebih konyol lagi kalau hidup orang itu 24 jam dinyatakan sebagai PNS. Masa dia lagi tidur di kamar tidurnya tetap dianggap sebagai PNS. Lagi makan berdua istrinya, atau kalau dia istri berdua suaminya, lalu nggak boleh berkomentar kalau lihat Presiden Jokowi lagi pidato di televisi itu, karena dianggap itu udah memihak. Apalagi kalau komentarnya setara dengan komentar FNN, nah itu bahaya nanti. Ya, tapi saya mungkin membayangkan karena dalam sistem politik kita sendiri kan, birokrasi kita dan sebagainya, dan politik demokrasi kita sendiri juga belum mature gitu. Jadi memang penting dibuat rambu-rambu yang sangat tegas gitu, karena prakteknya itu memang sekarang kekuasaan itu ya cenderung itu justru bagian dari mereka akan mendukung kekuasaan, itu mentalitas birokrasi kita kan seperti itu. Ya, itu praktiknya pasti terjadi. Jadi percuma sebetulnya aturan itu. Mungkin lebih baik bikin PP agar supaya buzzer itu netral dalam politik. Nah, itu lebih berguna sebetulnya. Oke, tadinya saya berpikir bahwa ini akan ada segera pemilu gitu, dan Pak Jokowi sudah tidak akan ikut-ikutan lagi gitu. Jadi karena itu beliau segera harus mengaturnya supaya tidak terjadi yang fair play lah begitu. Kan sebetulnya dasarnya sebetulnya begini, setiap penyelenggara negara dia mesti netral karena dia hanya berorientasi pada kemakmuran. Dia berorientasi pada pelayanan. Jadi seharusnya begitu. Bahkan presiden sebetulnya presiden harus netral juga karena dia juga pejabat negara kan. Jadi soal-soal beginian yang bikin gangguan kita pada sistem etik kita tuh. Nah, harusnya ada semacam kesepakatan bahwa begitu jadi pejabat negara, laporkan seluruh peluang dia untuk bersifat tidak adil. Misalnya dia mesti laporkan bahwa dia sebetulnya punya bisnis dengan seorang pejabat partai politik. Itu lebih fair sebetulnya. Bahwa dia masih terikat dengan sebuah tim sukses. Kan sebetulnya etikanya cukup itu yang ditegakkan. Supaya orang merasa bahwa oke, dia merasa malu kalau dia tidak memakai 8 jamnya itu untuk sebagai pejabat publik untuk melayani masyarakat. Ya. Jadi PP itu PP yang ngaco tuh. Yang paling bagus tadi PP untuk minta buzzer supaya netral, atau PP yang melarang presiden melempar-lempar bansos melalui jendela mobil gitu. Kalau mau kasih bansos mesti turun dan datang dengan tangan, diserahkan dengan tangan, bukan dengan melempar-lempar. Jadi nanti ada PP tentang tata cara memberi bantuan sosial itu. Kira-kira begitu. Ya. Nah, ini kan saya kira sangat menarik kenapa muncul PP ini juga di tengah situasi sekarang ini orang bukan agak terkejut dengan langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian. Yakni yang kemarin kita bahas, mereka menangkap atau menciduk orang-orang yang menunjukkan poster atau spanduk ketika Presiden Jokowi lewat atau berkunjung ke daerah itu. Nah, kasus ini sekarang ternyata bergulir dan saya agak terkejut gitu, karena kemudian sejumlah anggota DPR itu menyatakan mereka akan terutama Komisi 3 akan mempertanyakan ini kepada Kapolri. Bahkan Ketua Komisi 3 yang notabene berasal dari PDIP, Herman Heri, juga menyatakan bahwa dia mempersoalkan itu. Harusnya tidak terjadi. Nah, ini perkembangan yang menarik ini, Bung Rocky. Biasa menggunting dalam lipatan. Oh. mulai terlihat orang atau anggota DPR mulai menanam berinvestasi seolah-olah kritis. Kan itu intinya tuh. Apalagi kalau PDIP yang Herman Heri dari PDIP kan. Dan ini nanti membingungkan buzzer. Jadi buzzer bingung loh, kok junjungan gue beralih fungsinya jadi kritikus itu.
kan buzzer-buzzer ini juga dipiara oleh banyak anggota DPR, terutama dari pihak partai pendukung Jokowi kan. Nanti mereka bingung gitu, buzzernya disuruh menggonggong, tapi majikannya justru mengkritik Presiden Jokowi kan. Jadi buzzernya juga nanti akan mengkritik Presiden Jokowi. Kita lihat aja nanti, bakal ada sejumlah buzzer yang berdiri di belakang pendapatnya Herman Heri itu. Kalau itu terjadi, maka kita anggap bahwa PDIP udah pulih akal sehatnya, kira-kira begitu aja kan. Ya, tapi saya kira ini menurut saya memang hal yang menarik dan penting kita soroti karena itu kan bagian dari ekspresi kita sebagai warga ya. Sekarang ini kan orang jadi bingung dong, dia kritik di media sosial bisa kena undang ITE, unjuk rasa juga nanti ditangkap alasan pandemi, bikin mural juga dihapus. Nah sekarang menunjukkan poster juga sudah dilarang. Jadi boleh apa lagi dong hidup di negara demokrasi seperti Indonesia ini? Mestinya ada aturan bahwa kalau di mana ada presiden, maka pemprotes itu cukup melemparkan protesnya ke mobil presiden. Digulung aja itu kan, di remes-remes gitu digulung, nih protes gue nih. Sehingga nggak terbaca apa yang dituliskan. Kan itu lebih memungkinkan. Kalau saya pasang poster itu terbaca, akan ditangkap oleh aparat. Jadi saya tulis di selembar A4 terus lemparin ke mobilnya Pak Jokowi. Jadi Pak Jokowi mesti siap-siap tuh menerima lemparan-lemparan kertas kecil yang isinya adalah poster. Sehingga beliau bisa lihat langsung isi poster itu dan menganggap bahwa oke, karena nggak ada bukti bahwa itu kalimat yang tajam, maka nggak mungkin diproses. Kan masalahnya karena terlihat publik kan soalnya cuma itu kan. Jadi aparat mau bilang silahkan protes, tapi jangan sampai terlihat publik, nanti viral, lalu dijadikan meme, lalu dijadikan pembahasan oleh FNN, lalu jadi masalah besar. Jadi sembunyi-sembunyi aja protes itu. Cara yang paling bagus ya udah lemparkan protes itu dalam kertas yang udah diremas-remas ke dalam mobil presiden. Itu cara yang paling beradab sebetulnya. Ya, ini berarti lempar dibalas lempar. Ini kan melemparkan ide atau melemparkan permintaan. Ini Pak Presiden nih ya, dan Pak Presiden kita nggak boleh tulis secara telanjang, terbaca umum, maka dilemparkan aja. Atau masukin amplop, dititipin ke Pampres. Ya, akhir kita ini sekarang saya kira yang menarik melihat fenomena ini, kita bicara dari filosofi kekuasaan. Kan seharusnya dalam sebuah negara demokrasi itu semua instrumen birokrasi, bukan alat-alat kekuasaan termasuk polisi, tentara dan sebagainya itu memang harusnya menjaga jarak dengan kekuasaan ya, bukan menjadi alat kekuasaan. Tapi yang terjadi kan realitasnya di kita itu justru alat-alat kekuasaan itulah yang sekarang menjadi sangat dominan dan menjadi penopang dari kekuasaan itu sendiri, jadi penopang kekuasaan itu sendiri. Dan kita ingat ini kok kayak balik lagi ke Orde Baru ya. Ya ini sebetulnya ini pameran arogansi aja kan, dan orang ingat lagi studi yang dibuat oleh Clifford Geertz tentang teater state, negara teater. Yang tadi beberapa hari kemarin Rizal Ramli mengingatkan lagi tulisan atau tesis dari Clifford Geertz bahwa membaca Indonesia itu seperti menonton apa yang ditampilkan di panggung, dan kita nggak tahu apakah itu betul-betul yang real karena realitasnya dipalsukan di atas panggung. Jadi kita nggak tahu lagi demokrasi itu ada di mana, karena di panggung seolah-olah ada pentas demokrasi, padahal realitasnya nggak begitu kan. Itu disebut teater state, negara panggung itu. Dan kita mau pulihkan negara panggung itu supaya yang real yang mestinya ada, yang real biasanya di belakang panggung, dan itu yang nggak ditampilkan. Jadi feodalisme masih ada di atas panggung, arogansi masih ada di atas panggung. Padahal negara ini realitasnya adalah demokratis. Nah kalau begitu sekarang orang putar, berarti negara ini tidak demokratis tuh. Nah masalah ini yang kemudian kita pakai sebagai ukuran untuk menilai bisa nggak kita bikin pemilu nanti kalau politik panggung ini masih mendominasi. Jadi siapa yang disukai pemerintah, dia dipamerkan di atas panggung. Yang nggak disukai itu didorong ke belakang panggung. Mahasiswa pasti akan didorong ke belakang panggung. Oposisi juga begitu. Ustadz kritis begitu. Pers yang kritis akan didorong ke belakang panggung. Sehingga seolah-olah
teater state ini hanya bisa dinikmati oleh mereka yang sudah bersepakat untuk tepuk tangan pada siapapun yang tampil di atas panggung. Itu yang mesti kita halangi sebetulnya, karena itu buruk bagi perkembangan bangsa ini. Ya, nah kalau kita boleh sedikit berkontemplasi gitu, sebenarnya mengapa apa yang terjadi dengan bangsa ini? Karena ketika kita memilih jalan demokrasi dan sekarang sudah memasuki dekade yang kedua, ternyata kita justru malah mundur, bahkan berbalik arah dari cita-cita demokrasi yang seperti kita bayangkan. Kita membayangkan cita-cita demokrasi setelah reformasi bahwa partai politik punya kurikulum standar tentang demokrasi. Jadi seorang yang ingin jadi anggota DPR atau menjadi kader partai politik, dia mesti paham teori dasar demokrasi, pengertian dasar apa itu konstitusi, ucapan-ucapan standar dari negarawan dunia atau negarawan Indonesia tentang kepejabat publik. Kan itu mestinya kurikulum dasarnya kan. Jadi itu semester 1 seluruh anggota DPR, seluruh pimpinan partai mesti ada mata kuliah itu tuh, supaya satu pikiran tentang demokrasi itu. Yang terjadi nggak begitu, anggota DPR direkrut karena dia punya modal, yaitu bisa membeli suara, karena itu dia yang dikompetisikan ke publik. Kita nggak mendengar ada anggota partai yang datang ke publik dan mau mengajarkan demokrasi. Dari awal kita tahu pemilu ini, setiap anggota DPR itu datang ke publik dengan membawa sembako dan amplop itu aja. Dia nggak bawa konsep, padahal demokrasi adalah pendidikan untuk menghasilkan pengetahuan warga negara tentang hak. Bukan tentang kewajiban, tentang hak dia tuh. Ini yang ingin kita pulihkan sebetulnya. Tapi waktu untuk memulihkannya udah hilang, momentum itu udah hilang. Dimakan COVID, dimakan inflasi, dimakan hutang, dimakan korupsi. Momentum itu arahnya hilang. Karena itu teori saya selalu, ya udah kita lakukan itu nanti setelah ada end game yang dipercepat. Ya. Itu rasionalnya begitu. Jadi putar kemana-mana pun tetap orang anggap panggungnya mesti dirobohkan itu. Itu yang disebut end game. Tapi tentu dengan kalkulasi yang masuk akal. Ya. Saya kira memulihkan demokrasi kita, nalar demokrasi kita itu jauh lebih berat dibandingkan mengembalikan kembali penghijauan di sekitar rumah Anda yang sudah digusur oleh Sentul City. Ya, karena pohon di tempat saya itu bisa tumbuh kembali di musim hujan kalau saat saya tanam, karena alam akan memupuk pohon itu supaya bertemu dengan embun di pagi hari itu udah hukumnya. Kalau demokrasi nggak bisa, kita mesti bongkar dulu tanahnya itu, tanah yang warna merah, warna kuning itu, supaya kita bisa lakukan penghijauan. Ya, saya sebut tanah merah dan tanah kuning itu karena biasanya tanah merah dan tanah kuning itu banyak racunnya, jadi dia nggak bisa menumbuhkan yang hijau itu. Nah, kita supaya yang hijau itu menghisap kembali oksigen supaya bisa dipantulkan ke langit yang biru. Jadi kita bayangkan aja bahwa demokrasi bisa tumbuh kalau ada yang hijau dan yang biru, bukan yang merah dan yang kuning itu. Karena itu racun. Ini saya bicara tumbuh-tumbuhan ya. Ya. Oke, Bung Rocky, terima kasih banyak. Kita tunggulah apapun, meskipun itu drama atau apapun, kalau betul kemudian Komisi 3 memanggil Kapolri berkaitan dengan penangkapan terhadap pemprotes ini, saya kira langkah majulah dari kepolisian setelah sebelumnya ada perbaikan berkaitan dengan Undang-Undang UU ITE ya, Bung Rocky. Betul, saya baca selalu pikiran dan perintah atau berita tentang Kapolri, dan saya lihat Pak Sigit itu mengerti tentang demokrasi itu. Jadi yang sekarang Kapolri sekarang dia paham, karena itu dia berupaya untuk memberi citra bahwa polisi itu harusnya melindungi hak rakyat untuk berekspresi itu. Jadi lindungi hak ekspresinya itu. Dan itu sebetulnya inti dari percakapan sosial tuh. Tidak perlu baper dengan atau tersinggung dengan kalimat, karena kalimat itu datang dari keinginan untuk memulihkan demokrasi. Nah itu sebetulnya saya kira pikiran Kapolri hari ini, dan kita bantu Kapolri agar supaya dia bisa memberi contoh bahwa negeri ini harus ditanam ulang agar supaya subur demokrasinya tuh. Dan itu artinya konsekuensinya ini buzzer-buzzer yang menggerogoti akar dari demokrasi justru harus di pestisida itu, diberantas
Oke, baik, terima kasih, Bung Rocky. Ya, nanti besok saya update lagi soal penggusuran. Kita bicara dulu soal pasaan hari ini. Yes. Oke. Oke.